Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi teman-teman, rekan-rekan member sahabat UMKM DKI Jakarta yang saya banggakan dan saya hormati. Semoga semua dalam keadaan baik, semoga semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama ini pula saya ingin menyampaikan kami sebagai pengurus ingin sekali mengundang teman-teman yang merasa punya komitmen dan ingin memajukan komunitas dan juga punya rasa memiliki yang besar pada komunitas sahabat UMKM DKI Jakarta untuk dapat berpartisipasi dan ikut serta dalam um, mengikuti pemilihan Ketua Komunitas Sahabat UMKM DKI Jakarta. Pada saat kemarin tim panitia memberikan um, syaratan apa saja yang diperlukan sebagai seorang ketua komunitas, banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami dan juga terutama kepada panitia mengenai persyaratan yang diberikan. Di sini saya ingin memberikan beberapa jawaban dan juga pernyataan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Kalau dirasa berat, memang berat, apalagi kepengurusan selama 3 tahun. Tapi jika kita rasakan ini sebagai suatu nikmat, sebagai suatu amanah, sebagai suatu jalan untuk kita bisa memudahkan urusan orang banyak, bisa um, memperpanjang tali silaturahmi, bisa membuka jaringan yang lebih baik, saya rasa apa yang dirasakan berat, insya Allah tidak menjadi berat lagi. Begitu. Selama ini itu yang kami rasakan sebagai pengurus, terutama saya sendiri sebagai ketua, karena memang tidak mudah sebetulnya untuk menghandle member yang saat ini mungkin jumlahnya sudah di atas 700 ya. Mungkin itu tidak mudah, tapi insya Allah itu bukan sesuatu yang tidak bisa dijalankan. Memang di sini yang diminta adalah volunteering atau bersifat sukarelawan, karena memang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau berkomitmen untuk memajukan sebuah komunitas. Perlu diingat bahwa ini adalah komunitas sosial, komunitas pebisnis, komunitas UMKM. Jadi memang tidak boleh ada tunggangan dari sisi politik, dari sisi ras, dari sisi agama, itu tidak diperbolehkan. Jadi memang harus bersifat senetral mungkin. Kemudian juga kita harus ingat bahwa semakin kita banyak memberi, semakin banyak kita bisa berkontribusi, semakin banyak kita memudahkan jalan orang lain, saya rasa ini pun akan memudahkan jalan hidup kita. Dan saya yakin pengurus di sini juga sudah banyak merasakan manfaatnya dengan kita bertindak sebagai sukarelawan. Di satu sisi juga pada saat kita berjejaring, orang juga melihat kita menjadi orang-orang yang punya jiwa sosial yang tinggi, karena kita mampu menyisihkan waktu, tenaga, komitmen, baik dari sisi moral dan material juga yang tidak sedikit dalam komunitas ini. Gitu. Dan sebagai seorang Muslim, saya juga selalu berprinsip bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungannya. Jawabannya, ya, kita dapat pemasukan. Tapi pemasukan ini bukan masuk ke kantong pribadi. Pemasukan ini bentuknya adalah kerjasama, bentuknya adalah agreement. Semua dibuat berdasarkan MOU atau perjanjian kerjasama atau PKS, dan semua itu ada perjanjiannya legal, hitam di atas putih, biasanya ditandatangani oleh saya. Kemudian juga kalau ada bentuk bantuan materi atau berupa dana, itu langsung masuk ke rekening komunitas. Jadi memang Jakarta BPD kami punya rekening komunitas
dan itu hanya bisa diakses atau diambil dananya oleh saya dan bendahara. Jadi tidak bisa salah satunya, harus kedua belah pihak. Jadi harus ada tanda tangan request dari saya dan dari bendahara. Begitupun mengeluarkan dana tersebut, kami harus mengajukan RAB. Jadi meskipun saya yang tanda tangan, saya yang mensahkan RAB tersebut, tapi tetap saya harus meminta persetujuan dari tim bendahara. Jadi di sini tidak ada one man show. Jadi ini bendahara harus tahu karena bendahara juga akan menyiapkan laporan laporan kegiatan karena memang setiap bulan kami melaporkan ini secara transparan ke pihak BPP atau Badan Pengurus Pusat. Kemudian dana ini digunakan untuk apa? Dana ini biasanya digunakan untuk kegiatan operasional suatu acara atau suatu event. Dan tidak menutup kemungkinan memang pasti ada lebih dan itu bisa digunakan untuk kas. Nah, kas ini kami simpan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi memang tidak digunakan untuk kebutuhan pribadi. Jadi memang dana-dana ini khusus dikumpulkan di bendahara, masuk dalam rekening, ya, rekening komunitas, dan ini hanya digunakan jika memang dibutuhkan. Jawabannya tidak ada jenjang karir, karena memang di sini bukan perusahaan. Di sini adalah kita bisa bilang bahwa kita adalah suatu organisasi non-profit, jadi memang tidak ada karir atau jenjang karir di sini. Akan tetapi, memungkinkan untuk terjadi yang namanya pergantian antar waktu atau PAW. PAW ini dilaksanakan jika dirasa pengurus yang bersangkutan itu tidak lagi merasa bahwa dia punya waktu yang cukup untuk melaksanakan kegiatan atau mempunyai komitmen lebih terhadap waktu, baik tenaga maupun mungkin moral dan materialnya juga untuk berkegiatan sebagai pengurus sahabat UMKM. Karena memang harus ada beberapa kegiatan yang memang dituntut untuk bisa meluangkan waktu lebih banyak misalnya, atau meluangkan komitmennya dari segi tenaga lebih banyak misalnya, dan itu memang tidak mudah gitu ya. Jadi memang kita tidak memaksakan bahwa harus tetap dari awal sampai akhir, ya, itu tidak memungkinkan. Jadi kalau misal dirasa tidak memungkinkan buat beliau dan beliau ingin mengundurkan diri, itu memungkinkan, dan itu memungkinkan untuk kami merekrut pengurus yang lain. Dan ini memang direview secara berkala, terutama jika kami merasa kenapa kepengurusan tidak berlangsung secara efektif atau tidak lagi produktif gitu, dan itu memungkinkan karena bagaimanapun kita harus melihat bahwa ini adalah suatu komunitas yang tumbuh, komunitas yang dinamis, dan dia tidak diam di tempat. Jadi memang dibutuhkan orang-orang yang memang mampu dan mau bersikap produktif dan efektif. Benefitnya banyak sekali. Salah satu benefit yang saya rasakan adalah saya belajar bahwa memiliki networking yang luas itu adalah aset. Saya bisa saja punya prinsip bahwa modal uang itu adalah yang penting untuk mengembangkan usaha. Tapi sebetulnya bukan itu saja, bukan hanya uang, bukan hanya modal uang. Tapi skill, keterampilan itu juga sangat penting. Lalu yang paling penting adalah juga kita punya networking yang luas. Kita punya jaringan yang luas dan kita mampu mengembangkan jaringan itu. Dan ini saya yakini, kenapa? Karena semakin banyak kita membuka ladang silaturahmi, semakin banyak kita membuka kesempatan untuk mempermudah urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga dipermudah. Untuk saya pribadi, saya merasa banyak sekali manfaatnya untuk saya, benefitnya untuk saya. Bukan dari sisi finansial, tapi banyak sekali saya mendapatkan pemikiran-pemikiran baru, saya mendapatkan banyak sekali opportunity untuk bisnis yang baru. Saya mendapat banyak sekali bantuan, support, moral dari teman-teman untuk membangun sesuatu yang baru, dan saya merasa tidak sendirian. Pengurus komunitas sahabat UMKM di sini luar biasa.
saling dukung, saling bantu, saling support. Apapun yang terjadi kita melakukannya secara bersama-sama. Kepengurusan sifatnya sukarela, jadi memang tidak digaji atau mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan ini. Akan tetapi, bukan berarti kami juga semena-mena terhadap pengurus. Jika memang ada kegiatan atau ada event atau ada memerlukan banyak bertemu dengan orang atau networking ya, misalnya untuk ongkos transportasi atau mungkin ongkos transportasi, kemudian juga mungkin membeli pulsa atau membeli kuota, itu kami ada anggarannya sendiri dan itu memang kami berikan kepada teman-teman yang memang melakukan kegiatan gitu. Jadi kalau untuk beberapa divisi yang memerlukan biaya transportasi itu akan kami berikan. Kemudian juga buat teman-teman yang membutuhkan mungkin untuk biaya pulsa dan kuota internet gitu misalnya, itu juga kami bantu. Tapi semua itu sudah ada budgetnya. Jadi ya kalau misalnya di luar budget bisa kita pikirkan. Tapi sebisa mungkin itu tetap masih di dalam anggaran yang sudah ditetapkan. Karena bagaimanapun kas tidak banyak, dan pada saat kami memulai kepengurusan ini, kas BPD memang masih nol besar. Jadi memang tidak ada kas sama sekali, tidak ada dana apapun, masih nol. Jadi kalau misalnya memang sekarang sudah ada dananya, ada kasnya, itu juga kami harus bersikap bijak dalam mengeluarkannya. Jadi di situ memang kami tidak digaji, lillahi ta'ala, karena kami merasa benefit yang kami dapatkan itu lebih besar dari sekedar digaji secara materi. Saya pribadi selalu bilang kepada diri saya kalau sudah mulai merasa lelah menghadapi kondisi-kondisi di komunitas gitu, dengan segala, ya sekarang kadang-kadang suka ada drama-dramanya, terkadang saya cuma berpikir, kok begini amat ya, gitu, di sebuah komunitas. Tapi saya berpikir lagi bahwa ini sebuah amanah, pasti Tuhan juga tidak memberikan cobaan itu di luar yang mampu saya lewati. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting buat saya yakin Allah itu menggaji saya. Entah dari mana, tapi saya yakin Allah itu menggaji saya dalam bentuk yang berbeda-beda. Entah kesehatan, entah keluarga yang soleh, entah teman-teman yang luar biasa baiknya di pengurus seperti saat ini, itu buat saya adalah rezeki. Itu buat saya adalah gaji yang tidak ternilai. Saya mohon teman-teman yang bertanya, betulkah kami tidak digaji, atau betulkah kami tidak menerima bayaran, mulai sekarang untuk berpikir bahwa memang kami tidak dibayar. Kami tulus ikhlas menjalankan ini, dan kami pun tidak menuntut untuk dibayar, karena memang saya yakin pasti ada imbalan yang lebih besar yang Allah siapkan untuk kita semua. Jadi, dan ya bayaran itu tidak selalu dalam bentuk material. Mungkin kita tidak tahu, jadi saya selalu menganggap bahwa ini adalah infak sedekah jariah saya di dunia ini. Kami pun sebagai pengurus juga berkembang dari yang tadinya kita nggak kenal satu sama lain, sekarang semakin dekat, semakin kami merasa kami adalah satu keluarga, semakin merasa bahwa kami adalah suatu bagian komunitas yang penting. Kami merasa kami punya amanah untuk membangun komunitas ini. Dan saya berterima kasih sekali kepada pengurus yang lain, bahwa sekarang pengurus-pengurus yang sekarang saat ini ada, yang teman-teman lihat, satu frekuensi bekerja sama. Kami berusaha mencari partner-partner yang bisa membantu mengembangkan UMKM
kami berusaha mencari partner-partner yang bisa membuka lebih banyak kesempatan pemasaran, dan itu tidak hanya dilakukan sendirian oleh BPD, tapi BPP pun juga mendukung dengan memberikan banyak sekali akses pemasaran, permodalan, kemudian juga banyak sekali partner yang mendukung dengan memberikan skill-skill tambahan. Dan ini benefit yang kami rasakan. Jadi kami merasa ini adalah suatu achievement bersama, dan ini patut disyukuri, dan kami merasa selama 3 tahun ini apa yang kami lakukan juga tidak sia-sia untuk teman-teman semua. Jadi benefit-nya banyak sekali untuk kita sebagai manusia bisa membantu orang lain dan memberikan manfaat yang lebih lah untuk orang lain. Jadi insya Allah di waktu yang lain misalnya ditanya oleh orang-orang lain gitu, apa yang sudah pernah kamu lakukan selama hidup kamu, ya kita bisa menjawab bahwa kami sudah melakukan sesuatu untuk orang banyak. Kami tidak berdiam diri, terutama dalam kondisi pandemik seperti ini, kami masih terus berusaha mencari bagaimana bisa men-solve isu dan challenge yang dihadapi oleh teman-teman di lapangan. Misalnya kekurangan tempat untuk melakukan pemasaran, kami coba bagaimana berpartner dengan orang banyak. Bagaimana mengembangkan skill, bagaimana kita bisa saling bekerja sama dan saling berkolaborasi dengan lebih baik. Itu jadi semoga ini semua bisa membantu teman-teman. Jadi silahkan kembali lagi ke awal, saya ingin mengajak teman-teman yang memang merasa punya kemampuan, merasa mampu berkomitmen, merasa punya keinginan untuk menjadi manusia yang lebih baik, punya keinginan untuk memberikan manfaat yang jauh lebih baik untuk lingkungan dan orang-orang sekitar, silahkan bergabung dan menjadi mendaftar menjadi kandidat ketua. Karena setelah menjadi kandidat ketua, bisa saja yang tidak terpilih sebagai ketua nanti bisa menjadi kandidat ketua divisi lainnya gitu. Demikian dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga ini membuka pemikiran untuk teman-teman semua seperti apa sih sebetulnya kepengurusan di BPD DKI Jakarta, apa yang bisa kami lakukan, apa benefitnya, apa keseruan-keseruan yang sudah kami lakukan selama ini. Semoga ini semua bisa membantu dan bisa memberikan masukan positif untuk teman-teman agar bisa menjadi kandidat ketua komunitas sahabat UMKM DKI Jakarta kepengurusan periode 2021 sampai 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.